Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan menjelaskan sedikit mengenai PKI atau sejarah tentang Partai Komunis di Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Haji Nasrullah. Saya dari jurusan Akuntansi Universitas Trunojoyo Madura, angkatan 2018. Nah, untuk PKI sendiri adalah partai politik Indonesia yang berideologi komunis. Dalam sejarahnya, PKI pernah berusaha melakukan pemberontakan melawan pemerintahan kolonial Belanda pada 1926. Mendalangi pemberontakan, PKI Madiun pada tahun 1948 dan dicap oleh rezim Orde Baru ikut mendalangi insiden G30S pada tahun 1965. Namun, tuduhan dalam PKI dalam pemberontakan tahun 1965 tidak pernah terbukti secara tuntas dan masih dipertanyakan seberapa jauh kebenaran tuduhan bahwa pemberontakan itu didalangi PKI. Sumber luar memberikan fakta lain bahwa PKI tahun 1965 tidak terlibat, melainkan didalangi oleh Soeharto. Nah, sejarah perkembangan PKI. Awal berdirinya PKI. Terbentuknya PKI dipelopori oleh seorang sosialis Belanda yang bernama Henk Snifflet dengan membentuk sebuah tenaga pekerja dengan nama Inzet Sosial Demokratis Vereniging atau disingkat dengan ISDV pada tahun 1914. ISDV melapori untuk dilakukannya pemberontakan melawan pemerintahan kolonial. Pada tahun 1997 membentuknya blok aliran anti kolonialis bernama Sarekat Islam atau SI. Adanya perselisihan anggota terutama di wilayah Yogyakarta dan Semarang membuat Sarekat Islam melakukan disiplin partai dengan melarang anggota mendapat gelar ganda di kancah perjuangan pergerakan Indonesia. Hal tersebut membuat sebagian anggota yang beraliran komunis marah dan memutuskan untuk keluar dari Serikat Islam. Pada anggota yang keluar kemudian membentuk partai baru bernama ISDV dan pada tahun 1920 tempatnya di Semarang, ISDV berganti nama menjadi Perserikatan Komunis di Hindia atau PHK dengan Samoen sebagai ketua partainya. Hingga akhirnya tahun 1924 lagi-lagi partai ini berganti nama menjadi Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pemberontakan tahun 1926. Tahun 1926 PKI melakukan pemberontakan di Jawa Barat dan Sumatera Barat. Meskipun pemberontakan ini dihancurkan oleh tentara kolonial hingga partai ini akhirnya dilarang. Peristiwa Madiun. Amir Syariuddin bersama Musso sebagai pimpinan PKI pada 18 September 1948 melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan RI di Madiun. Pemberontakan tersebut merupakan bentuk ketidakpuasan terhadap pemerintahan Soekarno-Hatta. Akan tetapi, pada 30 September 1948, upaya penumpasan PKI berhasil dilakukan oleh tentara Indonesia berhasil menembak mati Musso, sedangkan Amir Ayarifuddin dan teman-temannya dijatuhi hukuman mati. Kebangkitan kembali tahun 1950-an, PKI di bawah pimpinan DN Adit berhasil mengambil posisi sebagai partai nasionalis. Di bawah pimpinannya PKI berkembang pesat. Awalnya hanya beranggotakan sekitar 5.000 orang, namun pada tahun 1959 anggota PKI mencapai 1.500.000 orang. Bahkan tahun 1955 PKI berhasil menduduki posisi keempat dalam pemilu. Gerakan G30S
Sebelum terjadinya tragedi itu, Khairul Saleh mengatakan bahwa PKI sedang menyiapkan kudeta. Pada 30 September 1965, Gerwani dan Pemuda Rakyat yang merupakan organisasi bentukan PKI melakukan unjuk rasa di Jakarta sebagai bentuk protes atas krisis inflasi yang melanda di Indonesia. Dan ujungnya pada tanggal 30 September 1965 sebanyak 7 anggota TNI AD dibunuh dan dibuang di sumur lubang buaya. Keesokan harinya, Dewan Revolusi menyatakan bahwa mereka telah merebut kekuasaan melalui G30S. Nah, berikut siapa saja yang terlibat PKI. Untuk yang pertama yaitu DN Aidit yang bernama lengkap Dipa Nusantara Aidit, merupakan Ketua Umum Komite Sentral PKI. Tokoh Partai Komunis Indonesia ini berhasil membawa PKI menjadi partai komunis terbesar di Indonesia. Beliau terlahir di Belitung dan masuk ke Jakarta tahun 1940. Partai Komunis Indonesia menjadi tempat beliau belajar teori politik Marxis, yang kemudian Musso atau Munawar Musso atau Musso merupakan tokoh Partai Komunis Indonesia yang memproklamirkan pemerintahan Republik Soviet Indonesia tahun 1948. Yang ketiga ada Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin menjadi negosiator pada perjanjian konflik yang kemudian tidak menguntungkan RI, sehingga Amir Syarifuddin dikecam berbagai kalangan yang membuat kabinet Amir Syarifuddin jatuh. Untuk yang keempat yaitu Nyoto yang bernama lengkap Lukman Njoto merupakan wakil ketua sisi PKI. Beliau menjadi orang ketiga pada saat PKI sedang di masa jayanya. Kemudian untuk yang kelima MH Lukman. Muhammad Hatta Lukman juga menjadi tokoh Partai Komunis Indonesia yang bersama dengan Aidit dan Nyoto, bahkan ketiganya dikenal sebagai tiga pemimpin PKI atau triumvirat. Beliau mengikuti ayahnya yang dibuang ke Papua dan biasa hidup di tengah pergerakan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.